Okay, good morning. So for today's meeting, we're going to talk about pronouns. Yeah, this is a chapter three. I believe this is our third week. Yeah. So in this chapter, we're going to talk about pronouns, and it is divided into two parts. The first part is, as you can see in this PDF. Yeah. Of course, about this PDF, you can also download it through our LMS. So make sure you download it first. If you cannot see this clearly, jadi kalau kalian nggak bisa lihat jelas di sini, coba di download dulu materinya di LMS kita. I have put it there. Saya sudah letakkan di situ. Um, So it will be divided into part 1 and part 2, and for today's meeting we're going to talk about part 1 only. Jadi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian 2, part 1 dan part 2. Dan untuk hari ini kita akan bicarakan hanya part 1 saja. Before we jump to the part 1, sebelum kita ke bagian 1, there is 3.1 part 1 and part 2 overview. Jadi sebelum kita ke bagian satunya, di situ ada overview ya, semacam pengantar untuk part 1 dan part 2. Of course about this topic which is pronouns ya. Maybe some of you already know about pronouns, maybe some of you not. Mungkin beberapa udah ada yang tahu apa itu pronouns, ada juga yang belum. Jadi kita lihat dulu, we shall take a look at the overview ya. Okay, page number 38, halaman 38. 3.1 part 1 and part 2 overview. Pronouns are substitutes for nouns ya. Jadi pronouns itu merupakan pengganti dari nouns ya. Before we have studied about nouns, sebelumnya kita sudah belajar mengenai nouns and its functions ya. Tidak hanya nouns saja, tapi juga fungsi-fungsinya kita sudah pelajari. Nah, sekarang dia mengatakan bahwasanya pronoun itu bisa menggantikan kata benda, ya. Ya, fungsi-fungsi kata benda sebelumnya adalah sebagai subjek, sebagai objek, begitu ya. Nah, dia bisa digantikan oleh pronouns. Okay? The prefix pro in the word pronoun means for. Ya, jadi prefix itu merupakan kata depan dalam bahasa Indonesia. Jadi pro itu artinya adalah untuk, ya, atau for. The word pronoun simply means for a noun or in place of a noun. Jadi secara sederhana kita bisa mengartikannya sebagai for a noun atau in place of a noun ya. Pengganti dari kata benda gitu ya. Part 1 will take a closer look at the various forms pronouns can take. Part 2 will show you how to use these pronouns in sentences. Nah, jadi pada bagian 1 itu kita akan membedah ya. Apa-apa saja sih pronouns itu, jenis-jenisnya dan sebagainya. And in part 2, in the next meeting, di bagian 2, di pertemuan berikutnya, kamu akan temukan bagaimana cara menggunakannya di dalam kalimat-kalimat. Okay? Pronouns can do the same jobs that nouns do. Nah, pronouns ini bisa melakukan pekerjaan atau fungsi yang juga dilakukan oleh nouns, benda. Okay? But their forms are different, tapi bentuknya tentunya berbeda, ya. Since the names are different, of course, the forms must be different. Ya, namanya aja beda, apalagi bentuknya, gitu ya. Since pronouns are substitutes for nouns, many concepts already covered in chapter 1 are repeated here. Nah, karena pronouns itu merupakan pengganti atau digunakan untuk menggantikan ya, substitusi kata benda, banyak konsep yang dicantumkan juga ataupun di cover dari chapter 1 ya. Jadi kalau kamu sudah benar-benar kuasai chapter 1, of course this will be simple for you. Jadi kalau kamu udah kuasai kemarin chapter 1 itu, ini akan lebih mudah lagi gitu ya. This review will enable you to strengthen your comprehension of some of the fundamental concepts of the English language. Okay.
So this is the part 1. Jadi ini dia part 1 itu. We will talk about the use of pronouns, and then personal pronouns, grammar person of pronouns, number of pronouns, and also gender of pronouns. Okay, so we are going to discuss 5 subtopics. Kita akan mendiskusikan 5 subtopik. Okay, let's jump to the first one. Kita langsung ke bagian pertama saja. This is the pronoun chart. Yang di sini ada sebuah chart, sebuah diagram dari pronoun. Okay, common uses of pronouns. Nah, fungsi pronouns pada umumnya ya, fungsi kata ganti pada umumnya ini ya, secara sederhana. Okay, let's see this example. Kita lihat contoh yang ini ya. There is band and there is also ball. Di sini ada band dan juga ada sebuah bola atau ball dalam bahasa Inggris. The pronouns he and it. Nah, kata gantinya itu he dan it. Jadi band itu kan merupakan sebuah kata benda. Band is a noun, of course, yes, right? Okay, and it can be put as subject or object in sentence. If we want to change band from noun into pronouns, kalau kita mau ubah si band tadi dari kata benda menjadi kata ganti, we can use he. Kita bisa gunakan he. Okay, and also ball dan juga ball. Ball itu benda ya, jadi kata gantinya adalah it. Okay, let's see the notes here. Kita lihat catatannya di sini. A pronoun is used to replace the words for people, places, or things. Nah, jadi sebuah kata benda itu digunakan untuk menggantikan kata dari orang, benda, tempat-tempat maupun benda-benda. Jadi dia bisa menggantikan posisi ataupun bentuk nama dari orang, tempat, maupun benda-benda. Another example, contoh yang lain. Misal ya, there is a noun of handphone. Ada kata benda, yaitu handphone. If we want to change the noun into pronouns, then it can be switched into it. Nah, jadi handphone itu kalau pronounsnya itu adalah it. What about Maria? Kalau Maria, dia pronounsnya apa? Nah, karena si Maria ini adalah perempuan, then we use she. Maka kita gunakan she. Ya. Commonly we use 7 pronouns ya. Pada umumnya kita gunakan 7 kata ganti ya, including I, you, we, they, he, she, and it. Nah, ada 7 ya. So it is based on the nouns, of course. Tentu saja dia berdasarkan dari noun yang akan digantikan. For example, sebagai contoh, Maria and Ben. Nah, Maria and Ben can be substitutes into pronouns of they. Nah, Maria dan Ben itu kan mereka, 2 orang. Jadi kita bisa gunakan pronouns they. Okay? What about bagaimana dengan Maria and I? Maria dan saya. Nah, kalau Maria dan saya, pronounsnya adalah we, begitu ya. Bagaimana dengan Diana? Diana is a noun, only one noun, which means that the pronouns must be also one. Nah, karena Diana itu adalah satu, or in English we call them singular, and the pronouns also must be singular. Nah, jadi kalau nouns yang mau digantikan itu adalah singular, maka pronounsnya juga harus singular. Nah, kalau Diana saja, maka pronouns yang singular itu adalah she. Kalau tadi Ben and Maria, they are 2 people, right? Ada 2 orang di situ, which means that the nouns are plural. Jadi nounsnya itu di situ plural, lebih dari 1. So the pronouns also must be plural. Jadi pronounsnya juga harus plural. So we can use they. Jadi kita bisa gunakan they. Okay, deeper we will talk about it when we move to another sub chapter. Okay, nanti kita akan bicara lebih lagi nanti setelah kita pelajari subtopik berikutnya. Okay. Next, a pronoun is used to introduce a question. Nah, sebuah kata ganti juga digunakan untuk memperkenalkan sebuah pertanyaan.
Oke, nah jadi dari pertanyaan tersebut kita bisa menilai, kita bisa melihat pertanyaan jenis pronoun apa yang kita gunakan. For example, if we have the sentence of he swims, kalau kita punya di sini sebuah kalimat he swims, of course the WH questions that must be used, we need to put who, right? Nah, jadi kalau kita menggunakan kalimat pernyataan he swims, kira-kira pertanyaannya itu bagaimana? Pernyataannya adalah he swims. Maka pertanyaannya kita harus gunakan WH question, yaitu who, ya kan? Gak mungkin how, karena kita menanyakan siapa. We can also use what. Kita juga bisa gunakan what, ya. Apa yang berenang misalnya, atau who, siapa yang berenang. For example, we want to say Ben swims. We then change Ben into the pronouns he. Lalu kemudian kita mau ubah Ben ke pronounsnya, yaitu he, gitu ya. If you have questions so far about this topic, about this explanation, make sure you leave your questions on the comment, ya. Kalau ada pertanyaan sejauh ini, silakan ditinggalkan di kolom komen pertanyaannya. Later I will answer. Nanti saya akan jawab. Okay? Next. A pronoun is used to point to a specific person, place, or thing. Ya. Sebuah kata ganti juga digunakan untuk menunjukkan, ya, orang secara spesifik, ataupun tempat secara spesifik, ataupun benda-benda lainnya. Nah, this and that are also pronouns. Nah, jadi this and that ini di sini juga sebagai pronoun, okay? Secara spesifiknya, okay? For example, you want to say burger ini enak, gitu kan? You translate into English, this burger is delicious, right? Jadi kalau kamu terjemahkan jadinya this burger is delicious. You can always say, kamu bisa saja mengatakan this is delicious. Okay? Jadi kalau kamu mau buat secara sederhananya, and then you can just delete the word hamburger and just use this. Kamu bisa saja hilangkan hamburgernya, langsung saja bilang ini enak, gitu kan? Next, berikutnya, we have a pronoun is used to refer to a name, non-specific people or things. Okay? Jadi kata ganti juga bisa digunakan untuk merujuk kepada benda-benda yang tidak bernama, tidak spesifik, ataupun orang-orang yang tidak spesifik, gitu ya. We can use like several, some, a few, any, right? Jadi ya contohnya seperti itu, bisa gunakan several. Kalau kamu nggak, if you don't know exactly how many the people are, kalau kamu nggak yakin banget ada berapa banyak orang di situ, you can use several, some, ya, every, bisa digunakan kata-kata seperti itu. It also pronoun, ya, itu juga merupakan pronoun ataupun kata ganti. Okay, let's continue. Kita lanjutkan to 3.3, 3.3. Pronouns avoid repetition. Ya, kata ganti itu menghindari, ya, atau menghindarkan kamu dari pengulangan. Nah. Pengulangan yang bagaimana, Pak? No, okay. For example, sebagai contoh, ya. Susan goes to the pool. Susan works at Lakewood Pool. Ben asks Susan if Susan wants a party. Okay. Nah, Susan here acts as noun, right? Jadi Susan di sini dia bertindak sebagai noun, ya kan? What if we want to change them into pronoun, ya, to avoid repetition? Bagaimana kalau kita ubah si Susan ini menjadi pronoun ataupun kata ganti untuk menghindari yang namanya pengulangan, ya? In writing a paragraph, when you do lots of repetition, it is bad. Dalam penulisan paragraf, especially in English, ya, pada
spesifiknya dalam bahasa Inggris, kalau kamu menggunakan pengulangan berkali-kali itu sangat buruk, ya. Ini dalam bahasa Inggris, ya. Jadi kalau misalnya paragraf kamu, for example, if your paragraph is Susan goes to the pool, Susan works at Lakewood Pool, Ben asks Susan if Susan wants a party. It is bad. Itu buruk. Why? Because you keep repetition on the word Susan. Karena kamu terus mengulang-ulang yang namanya Susan. Ya. So how to avoid that? Jadi bagaimana cara menghindari itu? You can switch, you can substitute Susan into the pronouns. Kamu bisa ubah si Susan ini ke dalam bentuk pronoun. Jadinya bagaimana, Pak? Okay, for the first sentence, it is okay ya to put Susan there. Untuk kalimat pertama nggak ada masalah. Kamu buat si Susan di situ, ya. For the rest of the sentences, untuk kalimat-kalimat berikutnya, try to put pronoun. Cobalah gunakan kata ganti. Because Susan is already introduced in the first sentence and the rest of the sentences can be followed by pronouns. Jadi Susan itu sudah diperkenalkan terlebih dahulu. Orang yang kita bicarakan adalah si Susan di kalimat pertama. Nah, untuk kalimat-kalimat setelahnya, kalimat-kalimat berikutnya, kamu cobalah menggunakan yang namanya pronoun untuk mengganti yang namanya si Susan tadi. Oke, jadi contohnya seperti ini. So the example is like this. Susan goes to the pool. She works at Lakewood Pool. Ben asks her if she wants a party. Oke, jadi Susan di kalimat kedua diganti menjadi pronoun she. And then Susan di kalimat ketiga as object diganti dengan pronoun her. And then in the upcoming clause, di klausa berikutnya, di situ juga seharusnya Susan wants a party. Susan is substituted by the pronouns she. Nah, jadi dia berubah. Jadi lebih enak bacanya. Susan goes to the pool. She works at Lakewood Pool. Ben asks her if she wants a party. Gitu ya. Later, I will give you like a quiz ya. Nanti coba saya kasih quiz of you making or substituting a paragraph of two paragraphs, and you are going to substitute the nouns into the pronouns. Jadi nanti coba saya kasih contoh ataupun sebuah quiz ya. Lalu kamu coba kerjakan, cobalah ubah kata-kata bendanya itu ke dalam bentuk pronouns. Begitu ya. Okay, we move. Kita lanjut. The most common paths for pronouns is replacing nouns. Like the nouns they replace. Pronouns refer to people, places, or things. Nah, ini dia ya. Latihan paling umum untuk kata ganti itu adalah menggantikan kata benda. Nah, seperti yang nanti akan saya coba buat. Seperti kata benda yang digantikan, pronouns refer to people. Nah, kata ganti merujuk kepada orang-orang, tempat, ataupun benda-benda lainnya. Jadi si pronouns ini sebenarnya sangat berguna. Dia bisa menggantikan semua kata benda. Apapun itu. Mau kata benda orang, mau kata benda tempat, mau kata benda yang benda-bendanya bisa digantikan. Oke? Okay, 3.4 personal pronouns. Of the various types of pronouns, nah dari semua jenis ataupun semua tipe dari pronouns ya. Jadi pronouns itu ada banyak tipenya ya. They all vary, ada banyak sekali. Pada umumnya ya, the most common are the personal pronouns. Nah, ini dia bilang yang paling umum digunakan itu adalah personal pronouns. Nah, they are 7 ya, ada 7 ya, like I have mentioned before, seperti yang sebelumnya saya sudah katakan, including I, you, he, she, it, we, and they. Nah, ada 7 semuanya. I stands for saya. Nah, I itu dia artinya saya. You stands for kamu. You ini dia artinya adalah kamu. Selain kamu, you juga bisa digunakan tidak hanya kamu satu orang, tapi banyak. Seperti kalian misalnya. Okay?
And then he stands for dia, laki-laki. Nah, he ini bisa menggantikan dia, laki-laki, orang yang laki-laki. For example, Ben, Clark, Joe, John, what else? Apa lagi? Like me ya, seperti saya ini Meikardo ya, can be substituted by he, bisa digantikan dengan he. She ya stands for dia, perempuan. Nah, she ini dia perempuan. The pronoun she can substitute the people that is female ya, orang-orang yang perempuan. For example, Maria, Anna, Diana, and etc. dan banyak lagi. It ya, it is used ya to substitute inanimate things. Nah, it itu digunakan untuk menggantikan benda-benda yang bukan manusia ya, yang bukan ya, it can be places, bisa saja tempat, it can be other things like handphone, like table, like television ya, bisa kita pakai it. Also animals, bisa juga hewan ya, hewan juga bisa. And then we, nah we ini we stands for kami ataupun kita ya, we. And then they, nah they ini stands for mereka, nah they ini stands for mereka. These pronouns are called personal because they refer most often to people, although they can also refer to things. Nah, kata ganti ini disebut personal ya, karena mereka pada umumnya ataupun seringnya digunakan untuk merujuk kepada orang, meskipun mereka juga bisa merujuk kepada benda-benda lainnya. Okay? You can see the words in the box. Bisa lihat situ kata-kata dalam kotak itu. A personal pronoun is a pronoun used to replace words for people, places, or things. As what he said before ya, seperti yang dikatakan sebelumnya tadi ya. The characteristics found in most personal pronouns refer to number, gender, and grammar person. Nah, there is also characteristic of personal pronoun. Ada juga karakteristik dari personal pronoun. Di antaranya number ataupun jumlah ya, angka-angka gitu ya. Gender ataupun ya bisa kita bilang jenis kelamin, and grammar person ya. A pronoun's form provides information about these characteristics. Nah, bentuk dari kata ganti itu sendiri memberikan informasi mengenai karakteristiknya. Kalau misalnya kita menggunakan he, of course the gender is male. Nah, kalau kita menggunakan pronoun he tadi, sudah pastilah gendernya itu laki-laki. If we use she, kalau kita gunakan she, sudah pasti gendernya perempuan. Not all of the personal pronouns also give characteristic of the gender. Tidak semua personal pronoun itu sendiri memberikan informasi mengenai karakteristik gendernya. Tidak, ya. It only works with he and she. Itu hanya bekerja untuk he dan she. What about number? Nah, kalau number gimana? Nah, number beda lagi. Ya, number is based on the plural or the singular of the personal pronoun. Nah, jadi dia memberikan informasi apakah si pronoun itu atau kata benda yang digantikan tadi itu adalah satu atau lebih, ya. For example, I. It is of course in the singular, ya. Udah pastilah itu singular, ya kan? He, she, it. Itu juga sudah pasti singular. You sometimes acts as singular, but sometimes also can be plural. Nah, you itu tadi bisa dia jadi singular, bisa juga plural. Ya, tergantung based on the use, based also on the context. Dia berdasarkan dari penggunaannya dan juga konteks kalimatnya. Oke? Okay? What about we and they? Nah, we and they itu bagaimana, sir? It is of course they are plural. Nah, itu sudah pasti mereka itu lebih dari satu, ya. What about grammar person? Okay, we'll see. Nah, grammar person itu bagaimana? Kita lihat nanti ke bawah, ya.
Okay, 3.5 grammar person. Yeah. The first one, person speaking, and then person spoken to, and then person or thing spoken about. Maybe some of you are familiar, ya. Mungkin beberapa dari kalian itu nggak asing ya, with the term dengan istilah kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Nah, inilah maksudnya itu, grammar person. Okay, number already told by me ya, udah saya katakan tadi ya apa itu ya. And gender, as you can see here, he refers to the masculine pronoun, she refers to the feminine pronoun. Nah, tadi ya. Jadi kalau he sudah pasti dia male, she dia sudah pasti female ya. Let's continue, kita lanjut. Nah, there is also called neuter pronoun. Ada juga istilah neuter pronoun ataupun kata ganti yang bersifat netral. Nah, yang mana itu? It. Oke, it itu dia netral. Nggak tahu kita kan, apa sih gendernya dari televisi misalnya. Tahu kamu apa gendernya? Perempuan dia, laki-laki, kan nggak tahu kan. Makanya ada istilah netral. Okay, but it won't work for people who are LGBT ya. Kalau LGBT nggak masuk di sini ya, nggak masuk karena saya nggak suka. Jadi nggak usah dibahas-bahas di sini. Jangan kalian gantikan nanti ada teman kalian gay atau lesbi kalian bikin it ya, nggak boleh. Kalau laki-laki tetap he, kalau perempuan tetap she. Okay, let's continue. Kita lanjutkan. The concept of grammar person is one of the most important concepts of this chapter. Nah, konsep dari grammar person ini, ataupun kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan seterusnya, merupakan yang paling penting, ya, merupakan konsep yang paling penting di chapter ini, ya. In chapter 4, verbs, you will also see how this concept is used when conjugating verbs. Nah, nanti di chapter 4 pada bagian verb setelah pronouns ini, nanti akan lebih dalam lagi kita bahas bagaimana penggunaan yang namanya grammar person, ya. Okay, let's continue. Kita lanjutin. A personal pronoun shows by its form, ya. Whether it refers to the person speaking, the person spoken to, or the person or thing spoken about. Nah, personal pronoun ini menunjukkan bentuknya, ya. Mau dia itu menunjukkan orang yang sedang berbicara ataupun orang yang terkena ataupun terimbas dari pembicaraan ataupun orang atau benda yang sedang dibicarakan. Every personal pronoun is classified by whether it is first, second, or third person. Nah, setiap personal pronoun itu diklasifikasikan, apakah dia itu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, ataupun kata ganti orang ketiga. Kalau waktu SMA benar-benar belajar, SMP dan SMA, ini nggak akan asing lagi, ya. Pasti sudah dibahas yang namanya kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, maupun kata ganti orang ketiga. But let's try to do some overview. Tapi coba kita overview lagi ya. The first person pronoun. Nah, the first person pronoun here stands for the singular and plural, whether, ya, they are singular or plural. For the singular, we use I for the first person pronoun. Nah, untuk first person pronoun itu ada I untuk yang singular. Untuk yang plural ada we. Okay. For the second person pronoun, untuk second person pronoun, dia ada you, ya, you as the singular or you as the plural, ya. Kayak mana bedakannya Okay, let's see the examples. Kita lihat contohnya di situ. You swim well, ya. You-nya ini membilangkan seseorang, namanya Maria. You replaces Maria. Tentu saja bisa, maka dia itu singular karena hanya si Maria saja. Ya kan? Gak mungkin kamu bilang she swims well. Nah, itu kamu membilangkan ke orang lain.
Kalau kamu langsung bilangkan ke orangnya, ke si Maria, wah kamu berenangnya bagus, atau kamu berenang dengan baik, tentu kamu menggunakan pronouns you. Oke, tapi kalau kamu bilangkan ke orang lain, misal kamu lagi cerita sama si Ben tentang si Maria, she swims well, ya kan? Tentu kamu menggunakan she, membilangkan si dia, ya. For the plural, untuk plural, you swim today, atau kamu juga bisa gunakan kalimat yang tadi, you swim well, but you replaces Ben and Jake. Nah, tapi you di sini membicarakan si Ben dan Jake. Nah, artinya you di sini sebagai plural, oke, lebih dari satu. Karena dia you-nya itu merujuk kepada si Ben dan Jake, tidak hanya satu orang. Oke. Next, third person pronoun. Berikutnya ada kata ganti bentuk ketiga, ya. Oke, nah di sini dia ada they, ada he, ada juga she, ada juga it. Nah, for the singular we have he, she, and it. Nah, untuk yang singular itu kita ada he, she, dan it, ya. For the plural we have they. Untuk plural itu hanya they. Okay. For more information about this, if you still confused, as I said before, leave your questions, ya. I won't talk about this first person pronoun, second person pronoun, or third person pronoun deeper. Saya nggak akan bicarakan lebih dalam lagi mengenai yang kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Why? Because I believe this is simple. Karena saya yakin ini mudah. I don't know about you. Saya nggak tahu dengan kalian, ya. If you think this is difficult, leave your questions. Kalau kalian pikir ini susah, silakan ditanyakan, ya. Personal pronouns refer to persons. The exceptions are the pronoun it, which refers to inanimate things, and the pronoun they, which sometimes refers to inanimate things. Nah, jadi personal pronoun itu merujuk kepada orang-orang, kecuali pronoun it, ya, yang biasanya merujuk kepada hal-hal yang tidak hidup, ya, yang tidak manusia gitu, yang tidak orang gitu, ya. And the pronoun they, which sometimes refers to inanimate things. Nah, dan juga pronoun they ini kadang kita gunakan juga pada yang bukan orang, ya, bisa saja kepada hewan-hewan. Misal anjing-anjing itu makan gitu, kita translate the dogs eat. The dogs-nya kita ganti jadinya they eat. Nah, bisa, ya kan? Atau misalnya buku-buku itu di atas meja, the books are on the table. Kita mau ganti the books menjadi pronoun, pronounnya they are on the table. Bisa, oke? Okay? Orang juga bisa, ya. So it is based on the context of the sentence. Jadi dia berdasarkan dari konteks, ya, dari kalimat itu. Oke, okay? Let's move further. Kita lanjutkan ke 3.6, number of pronouns, ya. Di sini ada bagian 3.6, number of pronouns. Personal pronouns show either singular or plural number. Nah, personal pronouns ini menunjukkan apakah dia itu satu ataupun lebih dari satu. Apakah pronounsnya itu ataupun orangnya itu ataupun bendanya itu satu saja atau lebih, ya kan? Tadi sudah kita bahas juga, tapi ini dia lebih apa lagi ya, lebih dibahas lagi gitulah kira-kira. Okay, we just move to the example. Kita langsung aja ke contohnya, ya. Singular refers to one person or thing. Okay, plural refers to more than one person or thing. Jadi memang sederhana sekali. Singular itu apa? Plural itu apa? Singular itu dia ketika orangnya satu atau bendanya satu. Plural itu dia ketika orang atau bendanya itu lebih dari satu. Ben itu singular. Ben and Jake plural. Oke. Okay. A pen, sebuah pulpen itu singular. Pens itu plural. Ya, pulpen, ya. A cigarette, ya. A cigarette itu merupakan singular. Nah, pluralnya misalnya 2 cigarettes or 7 cigarettes.
Oke, ada 7 dia, berarti lebih dari 1. Memang sesederhana itu, nggak ribet. Oke. About this term, mengenai istilah ini, singular and plural ini, make sure you understand this ya. This is simple, but this will be crucial for our further study ya. Ini mungkin sederhana sekali singular and plural ini, tapi ini sangat-sangat berguna nanti. Sangat-sangat dibutuhkan untuk pembelajaran-pembelajarannya, untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Kalau nggak paham ini, gagal kita semuanya. Oke, jadi pastikan kalian ingat singular itu apa, plural itu apa. Gampang banget sebenarnya. Singular ya single, satu gitu kan. Berarti plural lebih dari satu gitu. Oke, we move to the next material. Kita ke materi berikutnya. Oke, number, singular, plural. This is already explained ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Also about this in this paragraph 2, the pronoun you has a double role ya. Kata ganti you itu ada dua role-nya, ada dua fungsinya ya. Bisa dia sebagai singular, bisa juga sebagai plural. Udah saya jelasin tadi ya. You yang singular bagaimana, you yang plural bagaimana tadi kan. Let's move to the next one. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Okay, this is something like to sum up what we have learned. Ini semacam conclusion ya, ataupun kesimpulan dari yang barusan kita pelajari. Now that we've covered person and number, let's take a closer look at the gender of pronouns. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai person dan number. Mari kita lihat lebih dalam lagi mengenai yang namanya gender of pronouns. Remember masculine, feminine, and neuter nouns from chapter 1. Since pronouns take the place of nouns, you will also find masculine, feminine, and neuter pronouns. But you need to learn how to identify them. Nah, masih ingat nggak mengenai yang namanya masculine, feminine, dan juga netral ya ketika kamu belajar nouns di chapter 1 pada bab 1? Karena pronouns menggantikan tempat dari kata benda, maka kita juga akan menemukan yang namanya masculine, feminine, dan juga netral tadi itu ya. Tapi kamu harus belajar lagi bagaimana mengidentifikasi mereka. Oke, let's move to 3.7. Kita ke 3.7, gender of pronouns. Oke, three genders differentiate the third person singular pronouns. Nah, 3 gender ya membeda-bedakan dari 3 singular pronoun ya. Ada 3 singular pronoun yang memiliki gender including he, she, and it. Nah, ini pun tadi saya sudah jelasin sih ya. LGBT tadi ya. He for masculine pronouns ya. She for feminine pronouns ya. Generally, masculine pronouns refer to male people. Biasanya masculine pronoun ini kita gunakan untuk orang-orang ataupun untuk laki-laki gitu ya, orang-orang laki-laki, pria-pria gitu ya. While she generally refers to female people. Nah, pada umumnya she ataupun feminine pronoun ini kita gunakan untuk para wanita, untuk perempuan-perempuan. Contohnya si Diana tadi ya kan, si siapa lagi, Santi, pokoknya nama-nama perempuan lah gitu ya. But sometimes, tapi kadang-kadang you will also find ya this masculine and feminine pronoun including he and she in fable story. Kalau kamu baca misalnya cerita-cerita yang berbau-bau binatang gitu ya, ataupun fable ya, karangan-karangan fable yang dimana seakan-akan binatang itu punya jenis kelamin, punya bisa bicara gitu ya, ataupun dongeng-dongeng seperti itulah. Biasanya kamu juga akan temukan ini he and she. So don't be confused about that. Jadi nggak usah bingung, okay? And then it stands for neuter pronoun. Generally refers to things. Nah, biasanya kita gunakan it ini sebagai kata ganti netral ini untuk merujuk ke benda-benda, hal-hal. Ya bisa aja sih angin, tahu nggak sih? Gendernya angin itu cewek cowok atau cewek cowok atau apa, tahu nggak kan? Maka kita gunakan it ya for wind.
or for nature, for example. Atau mungkin untuk alam, including the trees, including the rocks, the rivers, the mountains, and etc. Ya. Benda-benda seperti itu kita menggunakan it. The mountain is big, and then you want to change them to pronouns becomes it is big. Kalau misalnya kamu mau bilang gunung itu besar, lalu kamu sederhanakan menggunakan pronoun, maka jadinya it is big. Ya, so simple, sederhana kan? Bagi saya sederhana, because I already understood about this. What about you? Bagaimana denganmu? Saya kan udah paham, maka saya rasa ini gampang. Kalau susah, tanya. Okay? We say generally here because pronouns do not always follow these simple rules. Animals are classified as male or female, and sometimes inanimate objects such as ships and boats are referred to as she. Nah, kita mengatakan itu pada umumnya. Ya. Kita bilang itu pada umumnya. Kenapa? Karena pronouns itu, kata ganti itu, tidak selalu mengikuti aturan-aturan sederhana ini. Hewan-hewan biasanya juga diklasifikasikan sebagai betina dan jantan. Ya, female or male, and sometimes dan kadang-kadang inanimate objects, ya, objek-objek yang bukanlah makhluk hidup, seperti contohnya kapal dan boat, gitu ya, dan sampan, gitu ya. Orang-orang mengatakannya sebagai she biasanya. Like when we want to say, seperti ketika kita bilang dalam bahasa Indonesia, Ibu Pertiwi. Kenapa nggak Bapak Pertiwi? Ya memang begitu, orang bilangnya Ibu Pertiwi. Sudah kebiasaan. Ya. Jadi ya jadinya she, gitu kan. Or maybe you have heard sometimes like the words or the terms Mother Nature, Ibu Alam. Itu biasa kita jumpai di kalimat-kalimat bahasa Inggris, Mother Nature, Ibu Alam, gitu ya kan. Kenapa nggak Bapak Alam gitu, like Father Nature? I don't know, saya sendiri nggak tahu, but that's what we use to call them. Tapi ya itulah yang biasa kita gunakan untuk memanggil mereka, gitu ya. Here are examples for each of three genders. Nah, ini contoh-contoh dari setiap ketiga gender itu. The first, masculine nouns. Yang pertama itu masculine nouns itu including, termasuklah di situ Mr. Miller, man, father, actor, bowl, gitu ya. Replace each noun with pronoun he. Nah, itu tadi semua kita gantikan menjadi he. What about feminine nouns? Nah, contohnya adalah kebalikannya yang dari tadi. Mr. Miller menjadi Mrs. Miller, man becomes woman, father becomes mother, actor becomes actress, bull ini kan sapi jantan, nah kalau betina dia cow, gitu ya, or C-O-W. Replace each noun which is feminine with pronoun she, ya. What about the neuter? Bagaimana dengan neuter yang netral tadi itu? For example, locker, ball, towel, lotion, and etc. Dan banyak lagi, ya. Itu dia di replace menjadi it. Oke. Okay? Dan banyak lagi ya contoh-contohnya ya, kayak ini aja ya. Coba kamu cari-cari bagi yang baru-baru belajar, bagi yang baru-baru paham mengenai pronouns ini ya, coba cari-cari lagi ya untuk menguatkan. This is to strengthen your knowledge about pronouns ya. Untuk menguatkan pengetahuanmu mengenai kata ganti. Oke? Okay? Next, there is a note here. Di sini ada catatan. Because most nouns can be replaced by third-person pronouns, we sometimes speak of nouns as being in the third person also. Nah, karena kebanyakan kata benda itu bisa menggantikan orang ketiga, ya. Kadang-kadang kita juga berbicara mengenai nouns itu seperti ataupun seakan-akan dia adalah orang ketiganya. Contohnya kayak mana, Pak? Lanjut kita pelajari ya. The pronouns I, you, he, she, and it replace singular nouns, but only the third person from differentiate gender. The pronouns we, you, and they replace plural nouns, and none of the plural nouns differentiate gender. Ini tadi sudah gender. The chart below shows singular and plural personal pronouns.
for all three persons and highlight the double row that the pronoun they can have, replacing nouns for both. Nah, ini tadi yang they ini bisa sebagai animate, bisa juga sebagai inanimate, ya. Kita lihat chartnya kayak mana. Okay, person singular, plural, number, ya. First person I, second person ada you, the third person ada he, she, it, and the plural they, ya. Replace singular nouns, replace plural nouns. Nah, sini ya. They, people, the boys, the girls, the flippers. Nah, the boys, the girls di sini, ini dia reverse to they, tapi kita sudah bisa bedakan yang mana yang feminine, yang mana yang apa tadi lawannya, yang mana yang male, yang mana yang female, kita udah bisa bedakan yang mana yang feminine, yang mana yang masculine, kita sudah bisa bedakan. Of course the boys itu reverse to the masculine and the girls reverse to the feminines, ya udah pasti. Or things, the flippers ini ya sudah pasti dia itu they, menggunakan they, but the flippers is inanimate, tapi flippers itu merupakan bukan makhluk hidup, ya, inanimate. Okay, let's see 3.8, another personal pronoun. So except the personal pronoun, we have also what we call as possessive pronouns. Kita juga ada yang namanya istilah possessive pronoun. Okay. A pronoun used to show possession is called a possessive pronoun. Nah, ya, kata ganti yang kita gunakan untuk menunjukkan kepemilikan, kita menyebutnya sebagai possessive pronoun. As its name, ya, sama seperti namanya, possessive, possession, gitu ya. Yang bagaimana yang kepemilikan itu, Pak? Misal milik saya, milikmu, milik dia perempuan, milik mereka, gitu. Oke? Nah, jadi ada 7 juga, ya, including mine, yours, his, hers, its, ours, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Are you, we, there is also theirs, ya, ada juga di sini theirs. Ya, jadi ada 7, ya. Di sini dia bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Yours-nya diulang, ya. Nah, so basically there are also 7, ya. Let's see this PowerPoint. Lihat dulu PowerPoint-nya ini. Kalau dia sebagai ini aja temanya. Okay, as personal pronoun you already learned, ya. Sebagai personal pronoun tadi kamu sudah pelajari. Nah, yang sebagai ini yang belum. Sebagai possessive. For example, here I will have. Let me switch the design first. Not the design, layout. Okay. I'll type here pronouns. Okay, as personal pronouns, and here as the possessive pronouns. Okay, I hope you can see. Saya harap kamu bisa lihat, ya, cukup jelas. Okay, that's it. Okay, in the personal pronouns we have I, and then you, and then we, and then they, and then he, and then she, and also the last it, yeah. We have 7, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. The possessive pronouns of I, me. The possessive pronouns of you, oh no, it's not me, but mine, yeah. Sorry. Mine, you, yours,
we, ours, they, theirs, he becomes his, she becomes hers, it becomes it. Is it? Iya enggak? Enggak. It's. Ya, oke. The personal pronouns of I stands for, ini sebagai saya, gitu kan? Di sini kamu, di sini kami, ini mereka, ini dia, kan? Ini laki-laki ya. Ini dia juga, tapi gendernya perempuan. Ini dia juga, tapi dia netral. Oke. What about this? Nah, ini tinggal gantiin aja, tinggal tambahin aja. Milik saya. Oke. Lalu yours, milikmu. Lalu ours itu milik kami. Theirs itu milik mereka. Lalu ada his, milik dia. Nah, dianya laki-laki tadi ya. Kalau perempuan dia hers ya. Milik dia juga, perempuan. Oke, ada its, milik dia, tapi dia di sini tidak memiliki gender ya, neutral. Oke. So simple, this simple ya, sesederhana ini. Oke, what about the function? Bagaimana dengan fungsinya? Well, you can place them in a sentence as a subject, also can be as an object ya. Later you will learn about that next meeting ya. Nanti itu next meeting aja about how to put them in sentences, bagaimana menggunakan mereka dalam kalimat. For today you only have to know about the kinds ya, about the types of the pronouns. That's it. Okay? So this is it, ini dia tadi. Let's get back to the PDF. Kita kembali ke PDF. Okay? Here. As the following examples indicate, this possessive pronoun, nah hilang S-nya. Harusnya kalau sudah pakai this, nah S-nya kan. These possessive pronouns show that same relationship in only one word. Okay? You see here, it is mine. Ya. Artinya adalah itu punya saya, itu milik saya, itu milikku. Gitu ya. Buku itu buku saya. Ya, that is my book. Gitu kan? My book itu bisa kita ganti jadi mine. Oke, okay? Jadinya it is mine. Gitu. Nah, kalau misalnya tas itu tas dia. Gitu. That bag is his bag. Gitu. That bag is his bag. Tas itu adalah tas dia. Lalu kita mau ganti menggunakan possessive pronouns. Jadinya it is his. Ya kan? Langsung aja kita buat sini contohnya. That bag is his bag. Kalau dia ke possessive, it is jadinya his. Oke. Lalu kalau misalnya kita bilang Diana
Diana's book the book on the red table is not Diana's book. Seperti ini. Buku yang di atas meja merah itu bukanlah buku si Diana. Lalu kita mau menggunakan possessive pronoun. Ya. The book on the red table, ya. Ini kan subjeknya. Coba analisa. Kira-kira pronoun apa yang bisa? Ini ada orang nggak? Enggak. Ini benda nggak? Iya, ya kan? Karena dia subjeknya itu the book, ya kan? The book-nya ada berapa? 1. Bukunya ada 1. Maka kita gunakan pronoun it. Ya kan? Lalu is not ini tidak bisa kita ganti pronoun. Karena is ini adalah kata kerja. Jadi nggak bisa kita ganti. Jadi dia tetap. Jadi is not. Diana's book, buku si Diana, bisa kita ganti jadi possessive pronouns. Karena buku itu buku si Diana, maka Diananya yang kita ambil. Hers. Jadi kalimat yang sepanjang ini, saudara sekalian, bisa kita persingkat menjadi it is not hers. Nah, itu bukan punya dia. Ini kan tadi artinya buku yang berada di atas meja merah itu bukan buku Diana. Panjang ya kan? Lalu kita persingkat menjadi itu bukan buku dia. Jadi lebih singkat. Meaningnya sama. Ya kan? Jadi kalau kamu nanti sudah kuasai pronouns, ya ini jadinya gampang. Gampang mempersingkat kalimat. Kalimat yang sepanjang apapun bisa jadi singkat. Apalagi kalau kamu kuasai semua pembelajaran kita sampai materi kita habis. Okay, this is the simple examples. Ini contoh sederhana saja. We move back to the PDF. Yeah. Okay, about these samples, ya, you just read them by yourself. Ini kalian baca sendiri aja. I have concluded them in the previous simple examples. Ya, tadi saya sudah rangkumkan saja di contoh yang tadi di PowerPoint itu ya. Okay, part 2 of this chapter will offer more details about the use of pronouns. As we conclude this section about personal pronouns, look at the noun pronoun examples given with each image. Nah, bagian 2 dari chapter ini, bagian 2 dari bab ini akan memberikan lebih banyak detail ya mengenai bagaimana menggunakan si kata ganti ini. Nah, ini merupakan kesimpulan ya. Ini kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Read them by yourself, bacalah sendiri. Many possessive forms can play a double role. They can be used as adjectives in combination with noun, but as pronouns they stand alone. Nah, jadi banyak possessive forms yang bisa memainkan dua role sekaligus ya. Contohnya ya, mereka bisa digunakan, they ini bisa digunakan sebagai kata sifat jika dikombinasikan dengan kata benda. Tapi sebagai kata ganti, but as pronouns, they ya, stand alone. Possessive adjectives including his and her are explained in detail in chapter 2. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya, we will go to the chapter 2 of adjective. We will find the use of his and her briefly there. Nanti akan lebih jelas lagi bagaimana penggunaan his and her-nya. Ini dia 3.9. I believe this is our last. Oh, there is 3.10. Okay. Pronouns used to form questions. Nah,
Who and what are question words? You will learn more about the jobs they have to do in part 2. Nah, ini nanti langsung aja ke part 2 ya. We skip this one for this meeting. Kita skip aja ini pertemuan ini. Nanti akan lebih jelas di part 2-nya. 3.10 pronounce pointing out people or things. This is how you use the words this and that, these and those. Nah, ini bagaimana kamu menggunakan kata yang namanya this, that, these, dan juga those. Nah, ini beda ya. Kalau this yang ini, yang one ini singular, this ya. Artinya kalau kamu menggunakan kata this book, nah sudah pasti booknya satu karena kamu pakai this. If you use this, kalau kamu pakai this ya. Bedanya yang mana sih Pak? Bedanya kayak mana mengucapkannya? Kalau this yang singular, S-nya itu S saja, this ya. S, this. Nah, bagaimana yang plural? Kalau plural, S-nya itu seperti Z, this, these, gitu ya, lebih berdesis ya. Oke, itu aja bedanya. Kalau kamu bisa ingat-ingat itu, nanti pronunciation kamu akan lebih baik, listening kamu juga akan lebih baik. Oke, this and that ini untuk yang singular, these and those ini untuk yang plural. Simpelnya gitu aja. Oke, nggak usah muluk-muluk lagi kita, lebih banyak lagi. Pronounce naming non-specific people or things. Nah, kata ganti yang menunjukkan non-specific people, orang-orang secara tidak spesifik. Ya. Ini tadi somebody always takes the flippers. The pronoun somebody refers to an unnamed person. Nah, kalau kamu misalnya mau mengatakan ataupun mau merujuk ke sesuatu yang kamu sebenarnya nggak tahu secara spesifik, gitu ya. For example, in this situation, you want to go to the bathroom and then you heard someone in the bathroom. Misal ya, ketika kamu mau pergi kamar mandi gitu kan, lalu kamu dengar seakan-akan ada seorang di situ. And then your mom asks you, lalu kemudian ibumu bertanya kepadamu, is there someone in the bathroom? Apakah ada seorang di kamar mandi? Nah, kenapa dia gunakan someone? Karena dia sebenarnya nggak tahu siapa yang di kamar mandi itu. Nah, someone ini masuk ke ranah personal, ke ranah pronouns ya. Bisa juga somebody ya. Like in the movie, seperti di film-film, I believe some of you have already heard about like, is there anybody home? Apakah ada orang di rumah? Karena kamu nggak tahu, makanya kamu gunakan anybody. Kalau kamu tahu, misal yang di rumah itu adalah Susan, maka kamu akan gunakan is Susan home? Atau is she home? Apakah dia di rumah? Apakah Susan di rumah? Karena kamu nggak tahu, maka kamu gunakan yang namanya non-specific person ini tadi ya. Pronounce naming non-specific ini tadi, including somebody, termasuklah itu somebody, something, someone, anybody ya, gitu ya. Several. Okay, that's all for part 1. Next meeting we're going for part 2. What jobs can pronouns do? I believe I have given you brief explanation about this part 1, but still, if you feel you have some questions, if you think you need to ask me some questions that you still don't understand in this explanation, don't forget or don't hesitate to leave comments ya. Jadi kalau saya bilang sudah cukup jelas ini penjelasan saya, tapi ya kalau misalnya tetap ada pertanyaan, silakan ditinggalkan di kolom komen, nanti saya akan balas. Maybe not as soon as possible, but I make sure I will reply to your question. Ya mungkin nggak segera mungkin, tapi nanti pasti saya balas. Okay, thank you. That's all for today's meeting. Have a good day. Goodbye.